Hai semuanya, saya Seydi Anggriani Ipol, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 191060030. Pada saat ini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah kewirausahaan untuk melengkapi tugas mid semester dengan judul yang pertama, setuju atau tidak, memulai bisnis dengan tidak adanya modal, disertai dengan contoh kasus. Kedua, review toko pengusaha Nadiem Makarim. Dengan dosen pengampu Ni Dewi Eka Suwaryaningrat, SPD, MPD. Materi yang pertama, setuju atau tidak memulai bisnis dengan tidak adanya modal, disertai dengan contoh kasus. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dari makelar. Kenapa saya tidak setuju? Karena seorang makelar bisnis hanya dengan mengandalkan modal kepintaran berbicara, modal bergaul, dan modal membangun jaringan teman. Seorang makelar memainkan kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola bisnisnya. Hal itu tidak lepas dari keterampilan berkomunikasi dan pergaulan luas yang menjadi modal awal. Ketika kita memiliki keterampilan berkomunikasi dengan baik dan pergaulan yang luas pun sebenarnya cukup dijadikan modal. Tak perlu keluar uang. Dengan sedikit sentuhan kreativitas, kita bisa memanfaatkan kelebihan kita di jalur bisnis jasa. Karena itu, gali lebih dalam potensi yang kita miliki. Siapa tahu ada potensi terpendam yang muncul menjadi pintu berkat yang berlimpah. Seorang wirausaha tidak akan tergantung sama sekali dengan modal dalam pengertian uang. Kemudian materi yang kedua, review toko pengusaha Nadiem Makarim. Nadiem Makarim terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan keluarga terpandang. Ayahnya sebagai pengacara yang mempunyai reputasi dan ibunya seorang penulis lepas. Sekolah-sekolah yang ditempuh oleh Nadiem Makarim adalah deretan sekolah-sekolah terbaik di masanya. Lingkungan itulah yang membentuk kepekaan sosial, jiwa petualang, kreativitas, dan sinergi untuk menghasilkan karya terbaik. Berdirinya Gojek diawali dengan keseharian Nadiem Makarim yang menggunakan ojek untuk menembus kemacetan di Jakarta. Karena sering menggunakan jasa ojek, maka Nadiem Makarim menjadi sering ngobrol dengan tukang ojek langganannya. Dari obrolan dan pengamatannya, Nadiem mendapatkan kesimpulan bahwa banyak waktu tukang ojek habis untuk mangkal dan menunggu penumpang, sementara ada masyarakat butuh transportasi untuk menembus kemacetan. Hal ini yang mendasari lahirnya ide cemerlang dari seorang Nadiem untuk membuat call center ojek. Call center ojek tersebut dapat digunakan oleh calon penumpang untuk meminta ojek menjemput dan mengantar mereka kemana mereka mau pergi. Setelah itu, Nadiem harus meninggalkan Jakarta untuk kuliah Master of Business di Harvard Business School, dan selama meninggalkan Indonesia, Nadiem menyerahkan operasional Gojek di bawah kepemimpinan paruh waktu co-founder Justin dan Brent Chu. Sekalipun sempat bekerja di tempat lain, tetapi pada akhirnya Nadiem kembali ke Gojek, mulai mengembangkan aplikasi untuk smartphone dan menambah jumlah driver. Aplikasi yang selesai di akhir tahun 2014 dan diluncurkan pada awal 2015. Peluncuran aplikasi tersebut awal dari pertumbuhan luar biasa dari Gojek. Juli 2015, aplikasi Gojek telah didownload oleh lebih dari 7.000 kali. Dalam bulan Agustus 2015,
meleset menjadi 3, juta dan pada akhir tahun total jumlah download Gojek menembus angka 10 juta. Alasan saya memilih Nadiem sebagai salah satu pengusaha yang sukses adalah yang pertama, sosok Nadiem Makarim yang ternyata seorang yang ulet, pintar, kreatif, dan peduli dengan masalah sosial. Kedua, Nadiem Makarim menggunakan kecerdasan dan ilmunya mengatasi solusi dari masalah sosial yang terjadi atau mengurangi kemacetan. Dan yang ketiga, didirikannya Gojek oleh Nadiem Makarim telah sangat membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Karena semakin banyak yang bekerja sebagai driver yang mungkin sebelumnya hanya menjadi pengangguran. Dan yang keempat, Nadiem berusaha dari hasil kecil, call center beranggotakan 20 ojek, sampai mencapai puluhan ribu driver di seluruh Indonesia. Sekian dari video yang saya paparkan tentang materi ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.